Langit Cirebon berwarna jingga saat kapal dari Aceh merapat di pelabuhan Muara Jati. Seorang bayi perempuan mungil ditemukan dalam asuhan Panglima dari negeri seberang. Pangeran Walangsungsang menyambut kehadiran bocah itu sebagai anugerah dari Tuhan. Anak itu diberi nama Nyi Mas Gandasari yang berarti keharuman bunga yang abadi. Tahun-tahun berlalu dan Gandasari tumbuh menjadi gadis dengan kecantikan yang memikat mata. Namun di balik wajah ayunya tersimpan kecerdasan yang melampaui gadis seusianya. Sunan Gunung Jati melihat potensi besar dalam diri sang putri angkat tersebut. Beliau memutuskan untuk mendidik Gandasari dalam ilmu agama dan strategi perang. Gandasari berlatih bela diri di bawah rimbunnya pohon-pohon sekitar keraton. Gerakannya lincah menyerupai angin, namun mematikan seperti sambaran petir. Selain silat, beliau juga mempelajari ilmu telik sandi atau seni menjadi mata-mata. Pada saat yang sama, kerajaan Raja Galuh sedang menunjukkan sikap pembangkangan. Prabu Cakraningrat, pemimpin Raja Galuh, dikenal sebagai sosok yang sakti dan sangat angkuh. Beliau menolak tunduk pada pengaruh Cirebon dan menutup diri dari dakwah Islam. Pertahanan Raja Galuh sangat kuat sehingga sulit ditembus oleh pasukan infanteri biasa. Sunan Gunung Jati memanggil Gandasari untuk sebuah tugas yang sangat rahasia. Hanya kecerdasan yang mampu meruntuhkan tembok kesombongan, ujar sang Sunan. Gandasari menerima tugas untuk menyusup ke jantung pertahanan musuh di Raja Galuh. Beliau harus melumpuhkan kekuatan lawan tanpa perlu banyak pertumpahan darah rakyat. Persiapan dilakukan dengan sangat matang, termasuk mengganti identitas dan penampilan. Gandasari menyamar menjadi seorang penari jalanan yang sangat jelita dan menggoda. Beliau membawa sebuah kotak kayu berisi peralatan yang dibutuhkan untuk misi rahasia. Langkah kaki Gandasari meninggalkan Cirebon menuju perbatasan kerajaan yang angker. Hutan-hutan lebat dilewati dengan penuh kewaspadaan terhadap penjaga perbatasan. Setiap gerak-gerik musuh dicatat dengan teliti dalam ingatan yang sangat tajam. Beliau tiba di pasar pusat Raja Galuh yang ramai oleh hiruk-pikuk perdagangan. Gandasari mulai menari di tengah keramaian dengan gemulai yang menghipnotis penonton. Berita tentang penari cantik berpindah dari mulut ke mulut hingga sampai ke istana. Prabu Cakraningrat yang gemar akan hiburan merasa penasaran dengan kabar tersebut. Prajurit kerajaan diutus untuk menjemput sang penari agar tampil di hadapan raja. Gandasari memasuki gerbang istana Raja Galuh dengan kepala tertunduk tanda hormat. Beliau merasakan aura kekuatan magis yang melingkupi bangunan megah tersebut. Di dalam aula besar, Prabu Cakraningrat duduk di singgasana dengan penuh kebanggaan. Musik pengiring mulai dimainkan dan Gandasari memulai tarian yang sangat mempesona. Mata sang Prabu tidak sedetik pun berpaling dari gerak tubuh sang penari asing. Gandasari menggunakan ilmu pengasihan untuk memastikan perhatian musuh teralihkan. Sambil menari, beliau memperhatikan letak persenjataan dan kunci-kunci pintu rahasia. Prabu Cakraningrat merasa hatinya mulai luluh oleh kecantikan sang tamu istana. Raja itu menawarkan posisi istimewa bagi Gandasari agar tetap tinggal di sana. Gandasari berpura-pura menerima tawaran itu demi mendapatkan akses lebih dalam. Malam hari menjadi waktu bagi beliau untuk menjelajahi sudut-sudut gelap istana. Beliau menemukan gudang senjata utama yang dijaga oleh prajurit-prajurit pilihan. Dengan gerakan tanpa suara, beliau melumpuhkan penjaga satu persatu secara senyap. Informasi mengenai kelemahan Prabu Cakraningrat mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Ternyata kekuatan sang raja terletak pada sebuah jimat yang selalu melekat di tubuhnya.
Gandasari merancang rencana untuk mengambil jimat tersebut saat sang Prabu lengah. Suatu malam jamuan besar diadakan untuk merayakan kekuatan abadi Raja Galuh. Minuman keras mengalir deras membuat para punggawa istana mulai kehilangan kesadaran. Gandasari menuangkan minuman dengan tangan yang sangat stabil namun penuh tipu daya. Prabu Cakraningrat mulai mabuk oleh sanjungan dan pesona yang ditebarkan Gandasari. Saat sang Prabu tertidur lelap, Gandasari mendekati tempat peraduan raja dengan hati-hati. Beliau melihat jimat berupa keris kecil yang bersinar remang-remang di meja kayu. Tangan Gandasari bergerak cepat mengambil benda pusaka tersebut tanpa menimbulkan suara. Tiba-tiba seorang pengawal pribadi masuk dan memergoki tindakan sang mata-mata. Pertempuran singkat terjadi di lorong gelap istana yang sangat sempit dan sunyi. Gandasari menggunakan selendangnya untuk menjerat leher sang pengawal hingga pingsan. Beliau segera keluar dari kompleks istana melalui jalur rahasia yang telah dipelajari. Sinyal berupa cahaya obor dikirimkan ke arah hutan di mana pasukan Cirebon menunggu. Pangeran Cakrabuana memimpin pasukan untuk mengepung Raja Galuh setelah sinyal terlihat. Keadaan di dalam istana menjadi kacau balau saat jimat sang raja diketahui telah hilang. Prabu Cakraningrat terbangun dan merasa kekuatannya telah berkurang secara drastis. Pasukan Raja Galuh kehilangan arah karena pemimpin mereka dilanda kecemasan hebat. Gandasari muncul di garis depan pasukan Cirebon dengan pakaian perang yang gagah. Beliau bukan lagi penari gemulai, melainkan panglima wanita yang sangat menakutkan. Perang pecah di gerbang utama, namun pasukan Cirebon jauh lebih terorganisir. Gandasari memimpin serangan ke arah menara pengawas untuk menjatuhkan mentalawan. Prajurit musuh menyerah saat melihat jimat raja mereka berada di tangan Gandasari. Prabu Cakraningrat akhirnya berhadapan langsung dengan murid kesayangan Sunan tersebut. Sang raja terkejut menyadari bahwa penari cantik itu adalah musuh yang paling berbahaya. Beliau mengakui kekalahan setelah melihat kebijaksanaan dan keberanian Nyimas Gandasari. Raja Galuh jatuh ke tangan Cirebon tanpa perlu menghancurkan seluruh kota dan rakyat. Gandasari melarang penjarahan dan memerintahkan pengobatan bagi prajurit yang terluka. Kemenangan ini dirayakan sebagai bukti keberhasilan strategi Telik Sandi yang mumpuni. Sunan Gunung Jati menyambut kepulangan sang putri dengan rasa bangga yang mendalam. Gandasari menyerahkan jimat Raja Galuh sebagai simbol pengabdian total pada Cirebon. Beliau kemudian diberi gelar Nyi Mas Panguragan atas jasa-jasanya yang luar biasa. Gandasari melanjutkan hidupnya dengan menjadi guru bagi para pejuang perempuan lain. Beliau mengajarkan bahwa wanita tidak boleh hanya menjadi hiasan di dalam rumah. Pelajaran bela diri dan strategi perang diberikan kepada gadis-gadis di pelosok desa. Kisah penyamarannya menjadi legenda yang menginspirasi banyak generasi wanita Cirebon. Banyak pemuda yang mencoba melamar, namun Gandasari memilih fokus pada perjuangan. Beliau mendirikan sebuah padepokan untuk memperdalam ilmu agama dan kemasyarakatan. Gandasari juga sering turun langsung membantu rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Wajahnya tetap cantik, namun tatapan matanya tetap setajam pedang yang baru diasah. Beliau membuktikan bahwa martabat sebuah bangsa juga ditentukan oleh peran wanitanya. Sejarah mencatat namanya bukan sebagai pelengkap, namun sebagai penentu kemenangan. Makam beliau di Panguragan hingga kini masih sering dikunjungi oleh para peziarah. Aroma harum bunga melati konon sering tercium di sekitar tempat peristirahatan beliau. Penduduk setempat selalu menceritakan kisah ini kepada anak cucu mereka setiap malam. Gandasari adalah simbol kecerdasan yang mampu mengalahkan otot dan senjata besar. Keberaniannya menyusup ke sarang musuh menjadi teladan tentang arti sebuah pengorbanan. Beliau tetap rendah hati meskipun telah mencapai puncak kejayaan sebagai
sebagai pahlawan. Sinar matanya selalu mengingatkan pada bintang timur yang memberi arah bagi pelaut. Raja Galuh kini menjadi bagian dari sejarah besar perkembangan dakwah Islam di Jawa. Tanpa darah yang membanjiri bumi perdamaian, akhirnya bisa ditegakkan dengan indah. Nyi Mas Gandasari telah menunaikan tugasnya sebagai manusia dan pejuang sejati. Langit Cirebon kembali tenang seperti saat beliau pertama kali menginjakkan kaki. Kisah ini berakhir, namun semangat Gandasari tetap hidup dalam jiwa setiap wanita. Dunia akan selalu ingat pada sang mata cantik yang menaklukkan sebuah kerajaan. Warisan ilmu dan keberaniannya menjadi harta yang tidak akan pernah lekang oleh waktu.